Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara Yogyakarta yang mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap akhir pekan yang indah ini. Saudara terkasih dalam Kristus, pada renungan kali ini sengaja sekaligus saya mengajak saudara untuk kita tetap taat pada protokol kesehatan, karena kita harus menyadari bahwa saat ini kita harus berperan aktif untuk bersama-sama kita mencegah penularan dari virus corona ini saat kita beraktivitas. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara dan saya memberi contoh kepada saudara, mari kita menggunakan masker mulai dari sekarang supaya kita bisa terhindar dari paparan virus corona, dan juga kita boleh berhikmat untuk kita tidak menulari anggota keluarga kita atau orang terdekat kita atau orang-orang yang di sekitar kita, sehingga kehidupan kita bisa tetap menjadi berkat bagi mereka. Mari saudara, sebelum kita merenungkan hari ini, mari saya ajak kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita menyembah Tuhan. Shalom saudara, hari ini mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam damai sejahtera kasih-Nya yang sempurna buat setiap kita. Haleluya, thank you Jesus. Walaupun
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena kami boleh kembali merenungkan firman-Mu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat atas hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Rehat. Tema yang saya bawakan hari ini adalah perkataan. Saudara, bacaan kita hari ini kita baca terlebih dahulu di dalam Markus 7 ayat yang ke-24 sampai 30. Mari siapkan Alkitab saudara, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, sering saat kita dalam kondisi butuh pertolongan, terkadang kita justru diperhadapkan dengan situasi yang namanya penolakan. Bahkan tidak sedikit yang mengarah kepada penghinaan saat kita meminta tolong kepada orang yang mungkin kita andalkan. Sehingga tidak sedikit yang akhirnya memiliki reaksi negatif atas situasi tersebut. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya memilih untuk menyerah. Bisa jadi memang itu karena merasa terhina atau lain sebagainya. Bahkan mungkin yang lebih parah bisa saja mungkin malah balik melawan. Ya, menjadi lebih galak dibanding yang dimintai tolong. Sehingga pada akhirnya reaksi-reaksi negatif seperti ini bukan pertolongan yang kita dapatkan, tapi justru penolakan yang lebih besar. Belajar dalam kisah di perikop ini yang berjudul perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Seorang ibu yang bukan secara lahiriah dari bangsa Israel datang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Namun jawaban Tuhan Yesus sungguh mengejutkan. Seakan justru menghina atau merendahkan ibu ini. Tapi saudaraku, sebelum kita menyimpulkan, bila kita lihat lebih dalam lagi, rupanya itu bukanlah penghinaan seperti yang dianggap manusia pada umumnya. Rupanya kalau kita lihat secara lengkap, itu adalah sebuah ujian. Ujian untuk melihat apakah ibu ini sungguh-sungguh memiliki iman atau tidak. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, ibu ini rupanya luar biasa.
tidak marah, tidak emosi, dan tidak menyerah. Ia justru membuktikan imannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Luar biasa saudara, kita bisa lihat reaksi ibu ini saat meminta pertolongan kepada Tuhan. Perkataan ibu ini lahir dari iman dan kerendahan hatinya. Ia sadar akan posisinya dan sungguh menghormati Tuhan. Sehingga setelah mendengar perkataan ibu ini, Tuhan Yesus pun berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ingat, karena kata-katamu itu, kata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah ibu ini. Sadarkah bahwa kata-kata kita itu mempunyai dampak bagi kehidupan kita? Seringkali kita lupa ada kuasa dalam perkataan orang beriman, sehingga kita lupa akan faktor perkataan dalam hidup kita. Kita bisa saja mungkin punya iman, tapi bila perkataan kita negatif terhadap hidup kita, janganlah heran bila yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini adalah hal yang negatif pula. Kita harus mengerti bahwa perkataan kita harus selaras dengan iman kita, saudara. Dan iman kita ini harus juga kita perkatakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kata-kata kita dapat mendatangkan kuasa Tuhan, atau sebaliknya, kata-kata kita juga dapat mengundang suatu kejatuhan. Apa yang kita perkatakan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ada banyak rumah tangga hancur karena perkataan. Ada banyak persaudaraan hancur juga karena perkataan. Ada banyak konflik-konflik yang terjadi yang sebetulnya hanya disebabkan oleh karena kata-kata. Maka dari itu saudara, perhatikanlah kata-kata kita. Dalam Lukas 17 ayat 6 tertulis, "Kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Maksud perkataan Tuhan Yesus ini adalah kalau kita punya iman dan kita memperkatakan iman itu, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Perkataan yang lahir dalam iman dalam Tuhan akan memiliki kuasa yang menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sehingga bila andai kata saat ini saudara diizinkan Tuhan mungkin mengalami suatu masalah, semisal penyakit, perkatakanlah perkataan yang baik tentang keadaan saudara. Katakanlah, "Saya percaya, saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya kuat karena Tuhan. Tuhan Yesus memulihkan tubuhku." Seperti yang firman Tuhan katakan, biarlah yang lemah berkata, "Aku kuat." Meski keadaan kita mungkin tidak berdaya, tapi tetaplah perkatakan perkataan iman yang memulihkan, yang membangun, yang menyempurnakan keadaan kita. Karena kalau kita punya masalah, lalu justru kita perkatakan perkataan yang negatif, justru akan menambah berat masalah yang sedang kita hadapi, dan justru akan membuat kita semakin terpuruk dan lebih terasa berat lagi dalam menjalaninya. Oleh karena itu saudaraku, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi sadarilah bahwa kata-kata kita berdampak pada kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga mulut kita agar tidak berkata-kata yang berakibat menghancurkan, tetapi yang memulihkan. Perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Dan biarlah perkataan kita lahir dari hati yang baik, hati yang dipenuhi kerendahan hati, dan hati yang mengasihi Tuhan, agar kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, janganlah kita berkata-kata yang tidak baik, tetapi keluarkanlah perkataan yang penuh kasih, perkataan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh diingatkan lagi
mengenai pentingnya kami untuk memperkatakan iman kami, mengenai pentingnya kami untuk menjaga setiap perkataan kami, agar perkataan kami boleh menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang memulihkan, dan perkataan yang membawa kesenangan dalam hatimu ya Tuhan, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini boleh merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah Engkau yang menolong kami setiap hari sehingga kami boleh kuat, kami boleh senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan positif dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih saat ini jikalau ada jemaat-Mu yang mungkin mengalami suatu pergumulan, masalah, sakit penyakit, atau apapun itu. Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan menjawab mereka tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Dan yang terbaik yang Tuhan akan berikan atas mereka, mereka dikuatkan yang lemah. Mereka yang letih saat ini Tuhan berikan kekuatan lagi. Mereka saat ini yang mungkin sudah kehilangan harapan, Tuhan penuhi dengan harapan yang baru, semangat yang baru. Sehingga hidup mereka boleh hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, saudara, kita sudah merenungkan kebenaran firman hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kita dan menjadi pelita dalam setiap langkah kaki kita. Saudara, jangan lupa besok mengikuti ibadah kebaktian umum yang diselenggarakan oleh Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara melalui channel resmi YouTube gereja pada pukul 8 pagi. Mari jangan lupa ajak saudara, keluarga saudara, teman saudara untuk boleh bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, mari ayo kita lakukan protokol kesehatan dengan baik setiap hari, supaya kita semua boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit dan virus atau pandemi yang menyerang saat ini. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan senantiasa jaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Amin.